Sore hari ini kami bisa ada Tuhan dalam ruangan ibadah Zoom Family Ministry. Ini bukan sesuatu yang kebetulan, tapi kami percaya ini semua dalam rencana Tuhan. Bapak, dalam ibadah kami percaya Tuhan hadir, Tuhan melawat kami, sekalipun kami Tuhan melalui media Zoom. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menjamah kami. Dalam nama Yesus, pujian kami dimenangkan. Lewat firman-Mu Tuhan kami dipulihkan. Dalam nama Yesus kami percaya ada kuasa di saat kami memuji Tuhan. Ada kuasa saat firman-Mu Tuhan masuk dalam hati kami, dipercaya dan kami lakukan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Bersadar mencipta karya-Mu dan jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, dan nama-Mu layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Mari kita sembah Dia. Mari kita tinggikan nama-Nya. Mari kita agungkan Yesus Raja. Raja di atas segala raja. Nama di atas segala nama. Besar dan ajaib Tuhan. Haleluya. Adil dan benarlah jalan-Mu. Haleluya. Layaklah segala bangsa menyembah-Mu. Yesus Tuhan. Dan segala yang bernapas memuji-muji nama-Mu. Setiap lutut kan bertelut menyembah-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku
atas kuasa-Mu Tuhan. Sembah dapat Kau lakukan apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat-Mu nyata. Mujizat-Mu nyata saat kami percaya, saat kami berdoa. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Saat kami tak berdaya, kuasa Tuhan sempurna. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Serahkan pada hamba-Nya. Ya, waktu dan tempat Pendeta Arios Aritonang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini Bumi Kalkutana ada gangguan di linknya ya, nggak bisa masuk mental terus. Bisa nanti Pendeta Arios Aritonang yang menggantikan. Silakan hambanya. Ya, shalom. Tersendat. Putus ya? Bentar ya. Ini harus diberesin nih. Bentar. Udah oke. Putus kayaknya. Udah. Bagus, bagus. Bagus ya. Bagus, Pak.
Tapi masih muter-muter. Bentar, bentar. Aduh, ini Ya, sinyal saya juga bentar. cuacanya lagi nggak bagus ya, lagi hujan besar ya. Iya, di sini hujan gede banget soalnya. Lelet ini, lelet, lelet, lelet. Dalam nama Tuhan Yesus. Iya, ya, tadi sinyal yang bagus tuh Pak Arios. Di tempat bumi kau juga sedang hujan besar, jadi juga sinyalnya hilang, ada. Ya, tadi saya juga sudah WA hujan. Masuk katanya barusan. Tuh terlempar lagi tuh Pak. Iya, Oh, Marius kelempar. Keluar. kelihatan nggak bagus sinyal. Oh, itu masuk lagi. Shalom, Ya, shalom. kedengaran? Salam, Bagus, salam bagus. jelas. Oke. Oke, iya. Tadi saya nggak bisa dengar jelas dari dalam. Oke, baik. Sebelum kita merenungkan firman Allah, kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari yang ini kami boleh bertemu dalam ibadah Zoom yang ada, agar Tuhan berkati, agar apa yang Tuhan sampaikan di sore hari ini boleh memberkati kehidupan kami, mengarahkan dan menguatkan iman kami ya Tuhan. Segala pengganggu kami tolak tangking semua kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa secara khusus untuk ibu yang terganggu sinyalnya masuk. Biarlah Tuhan memberkati sehingga dengan waktu dia boleh menyampaikan isi hatimu dalam ruangan Zoom ini. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami pastikan firman-Mu adalah yang terbaik dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau berbicara seluas-luasnya, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Firman yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, salam kenal dari saya, Pastor Arios Aritonang. Saya mengenal beberapa hamba Tuhan di tempat ini. Ada Yohanes Sumarno, ada hambanya Bapak Pastor Komingguan. Wah, ini hamba Tuhan yang luar biasa ini. Ada Ibu Lydia Jumali, kami pernah di Manado Segala Bangsa. Mungkin beliau masih tetap di sana. Ada Ibu Heti Simanjuntak, ya. Yang saya baru kenal adalah Ibu Bes sama Ibu Lili sama Ria Barus. Salam kenal ya. Salam Ibu Heti. Salam kenal. Pak. Baik. Oke, di tengah cuaca yang gimana cuaca di sana? Aman? Kalau sih udah turun hujannya. Oke. Ya. Berapa lama Pak saya belum bicara? Komingguan. Nanti kebablasan. Kalau 30 menit Pak, boleh. oke, baik. Kita buka Alkitab kita bersama dalam Roma 12 ayat 12 ya. Sebenarnya semua lah ini. Sebenarnya semua ini dari ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Tapi kita fokus di ayat yang ke-12. Ya,
Roma 12 ayat 12 berbicara demikian. Kita baca di tempat kita masing-masing dengan iman. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapanlah. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara yang kasih Tuhan, judul atau tema khotbah hari ini adalah membangun kebersamaan. Amin. Di tengah banyak ministry, pelayanan, gereja, ormas-ormas, ya, itu bisa terjadi kalau ada kebersamaan. Seperti apa? Family ministry, ya. Saya melihat sudah lama ini dibangun, dibentuk. Jadi kebersamaan itu penting untuk membangun jalannya ministry yang ada. Dalam keluarga sekalipun harus ada kebersamaan. Tidak boleh misalnya suami ke kanan, istri ke kiri. Ya, itu bisa tarik menarik. Nah, apa yang mau dibahas dari Paulus dari ayat ini? Saudara yang kasih Tuhan, membangun kebersamaan tidaklah mudah. Semakin banyak orang di dalam sebuah kelompok atau komunitas, semakin banyak perbedaan dan potensi konflik, betul ya? Apalagi kalau itu semua sama-sama master. Wow. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Paulus mau memberikan pemahaman, memahami hal ini dan memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Roma itu, bagaimana membangun kebersamaan sebagai anggota tubuh Kristus. Tadi kan ada kalimat yang pertama di situ, sabarlah, ya kan? Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada 3 poin yang saya mau sampaikan sore hari ini. Yang pertama adalah tetaplah berpengharapan, bersabar, dan berdoa apapun konflik yang sedang dihadapi. Dan ya, saya percaya family ministry tidak ada konflik. Amin. Di sini semua orang yang rendah hati. Orang-orang yang sudah dipulihkan hidupnya. Haleluya. Orang-orang yang sudah dijamah hatinya oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Nah, Paulus mau memberikan pemahaman yang pertama adalah kita harus berpengharapan, bersabar, dan berdoa apapun konflik yang sedang kita hadapi. Dalam ayat 12. Paulus mengajak jemaat untuk tidak menyerah kepada konflik yang pahit, ya kan? Tetapi bertekun dan bersikap positif dalam menyelesaikan atau menggapai penyelesaian. Saudara mungkin ada teman yang saudara mungkin kenal. Dia sudah tidak ada lagi dalam komunitas atau dalam pelayanan itu. Karena apa? Dia mungkin sakit hati. Dia tidak lagi seirama, dia tidak lagi pokoknya tidak cocok, akhirnya keluar. Atau teman-temannya yang keluar, dia sendirian. Gitu. Nah, Paulus mau mengajarkan kepada kita sore hari ini adalah bahwa kita harus bersabar dan harus di dalam doa. Amin. Ya. Makanya Paulus termasuk rasul yang berhasil membuat Roma menjadi tempat dia melayani, dan orang-orang Roma itu semua mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami perubahan hidup secara total. Ya. Kita tahu keberadaan di Roma itu betapa. Tapi memang begitu ya, saudara yang kasih Tuhan. Orang kalau sudah punya segalanya, maka yang lain menjadi tidak penting. Tuhan sekalipun tidak penting. Ya, hidup mewah,
hidup berkelimpahan, maka yang lain tidak penting. Tetapi Paulus berhasil di sana menyampaikan bahwa tidak sekedar hidup mewah dalam hidup ini. Bukan tidak salah orang punya banyak harta, tapi yang salah adalah ketika dia tidak memiliki hati yang berdoa, tidak memiliki hati yang sabar, tidak memiliki hati yang berpengharapan. Itu yang salah. Nah, yang kedua adalah untuk membangun kebersamaan saudara yang kasih Tuhan, yang kedua adalah memiliki kemurahan hati. Ya, itu adalah prinsip yang penting yang mencegah konflik. Amin, saudara. Bahkan mengobati jika konflik itu terjadi. Ya kan? Memiliki kemurahan hati. Jadi yang lain sudah panas nih ya. Wih, ini panas. Saya pernah sudah kasih Tuhan dalam satu pertemuan, semuanya hamba Tuhan, tidak ada yang bukan hamba Tuhan. Wih, saling ejek, saling lempar, wih. Cuma saya doang yang diam. Waduh, kalau saya ingat itu, ini hamba-hamba. Apa yang dipelajari selama ini kan gitu kan? Tapi ya itu dia, manusia juga pendeta juga manusia gitu ya. Pertama saya melihat itu kan, bukankah hamba Tuhan harus sabar? Memang sih yang termuda di situ bukan hanya saya, ada satu lagi. Tapi di antara semua itu cuma berapa orang yang muda. Cuma gini loh, lah. Ketika ada konflik, masa sih semua panas? Kan gitu. Harus ada api. Memang ada api, tapi harus ada air. Bila perlu es, kan gitu. Kalau cuma air, ya mungkin biasa aja ya. Tapi kalau es, udah selesai semua dingin. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mari kita tempatkan hidup kita di tengah setiap konflik yang terjadi. Misalnya contohnya, dalam rumah tangga ya. Ketika istri mungkin, nah sebagai suami ya tenang aja dulu. Diam itu bukan berarti kita kalah, diam itu bukan berarti kita dibawa ketek istri, bukan. Tetapi kita tunggu waktu yang tepat untuk bisa berbicara, lalu kita selesaikan masalah, kan gitu. Kalau istri lagi ngoceh, pidato 45, lalu kita pidato 48, wah habis sudah. Ya kan? Amin, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita menjadi, yang kedua, mari kita menjadi orang yang memiliki murah hati. Murah senyum. Murah apa lagi? Murah memberikan perhatian. Tumpangan. Pokoknya yang bermurah hati itu sangat penting, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, ayat 13, perhatikan konflik-konflik yang terjadi di Indonesia ini. Bukankah kecemburuan sosial ya? Adalah salah satu akar yang paling utama. Ketika melihat, saudara, bolehkah saya bercerita? Ya kan? Di dalam pelayanan saya ini, ada orang yang serobot. Teman saya bilang gini, singkatnya. Kok Parius diam aja sih? Itu dia melayani di situ. Emang ada izin sama Parius? Nggak ada. Masa dia tiba-tiba udah di situ? Ya biarin aja. Tapi memang hati kecil saya kurang ajar ini orang. Jadi orang ini saya bawa dari jauh. Saya perkenalkan ke hamba Tuhan. Ya. Nah dia sekarang di situ berkuasa. Dan saya diabaikan. Tidak disapa lagi. Tidak ditegur lagi. Nah teman saya marah dong. Kok begitu? Diam-diam aja. Lah biar. Saya punya prinsip gini. Berarti dia belum jauh mainnya. Kan gitu aja. Ya kan? Robot sana sini, jemaat dibawa-bawa sana. Ya, boleh-boleh aja selama firman Tuhan yang disampaikan, kenapa tidak, ya kan? Mungkin jemaat itu lebih
hidup imannya ketika dia yang khotbah, bukan saya, kan gitu. Kita terbatas adanya, tetapi semua kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Jadi mari sudah yang kasih Tuhan menjadi orang yang murah hati di tengah konflik yang terjadi. Kita lihat contoh Pak Jokowi. Dia ada di segala konflik, di segala kepentingan. Bayangkan dulu Pak Prabowo adalah lawan politik. Setelah diangkat jadi Menhan, Pak Prabowo taat dan tunduk, mau diatur, lalu sekarang jadi RI 1 si Pak Prabowo. Itulah karena kehadiran seorang Jokowi. Dia mampu mengademkan semua suasana. Bayangkan kalau seandainya Pak Jokowi sok-sokan menantang Pak Prabowo, sampai sekarang nggak mungkin damai. Bisa mungkin tiap hari demo Indonesia ini. Apa lu Jenderal Gadungan, lu pelanggar HAM, nggak cocok kau jadi ketua partai misalnya, contoh, ya kan? Kan gitu, digosok-gosok semakin hot. Tetapi kita melihat beliau itu dengan, walaupun orang bilang pelangap-pelongo, ya silakan aja. Tapi yang pelangap-pelongo bisa bertahan 10 tahun dan memerintah. Walaupun seorang Jokowi banyak kekurangannya. Namanya juga manusia. Siapa yang nggak punya kekurangan? Saya punya banyak kekurangan. Tetapi apakah gara-gara kita punya banyak kekurangan lalu tidak melangkah? No. Kita harus melangkah walaupun kita terbatas adanya. Amin. Ya. Yang ketiga, supaya cepat ya, nanti kelamaan saya diomelin. Mohon ini Pak Kominggon udah pernah jadwalin saya, tapi setiap sore itu saya agak berhalang. Tapi puji Tuhan, entah kenapa hari ini saya ada di rumah, luar biasa. Dan saya klik link yang ada di di statusnya Pak Ibu Mika. Nah, yang ketiga sudah kasih Tuhan, dalam membangun kebersamaan, yang ketiga itu adalah kita bangkitkanlah semangat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Nah, itu dia. Orang kalau sudah menyatu, orang kalau sudah mengutamakan namanya kesatuan, persatuan, wah, apapun masalah pasti selesai. Saudara, ada namanya JDN ya, Jaringan Doa Nasional, ada DOPEN, Doa Pengerja, ada apalagi, ada doa-doa, bentuk-bentuk doa yang ada di Indonesia ini banyak. Ada kubu doa, ada menara doa. Di situ pun walaupun pendoa, kalau tidak memiliki hati yang rendah hati atau tidak memiliki hati yang tulus, bisa gontok-gontokan. Misalnya contoh, dia mulu yang suruh doa syafaat, saya kayak, nah, kan gitu. Tetapi yang ketiga, Paulus mau mengingatkan pada kita sore hari ini. Mari bangkitkanlah semangat menjunjung tinggi persatuan dan kesehatian. Sehati bukan berarti tidak ada perbedaan. Sehati bukan berarti tidak ada masalah, pasti ada masalah. Tapi intinya ketika Tuhan kita libatkan di dalamnya, maka Tuhan yang akan membuat kita semua berhasil. Ya, kita harus selalu menunjukkan kebaikan meskipun kepada orang yang menganiaya kita. Wah, ini ajaran apa ini? Sering kasih Tuhan yang membuat saya sampai detik ini bertahan dalam pelayanan walaupun banyak orang menyakiti, bukan banyak sih ya, tapi adalah ya. Yang membuat saya bertahan dalam pelayanan adalah saudara, ketika saya mengingat Yesus di Bukit Golgota dalam keadaan sekarat sekalipun, ya, saya ulangi, dalam keadaan sekarat sekalipun, dia masih memberikan kesempatan, dia masih menyelamatkan orang yang di sisinya. Ketika yang satu bilang gini, katanya Yesus. Mana buktinya? Buktinya dia disalib. Buktinya dia gitu kan? Datang yang satu bilang begini, hey, harusnya kita lah yang disalibkan, kita yang mati. Tapi dia tidak salah. Ya kan? Si orang ini bilang begini, Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja.
Yesus bilang apa? Dia nggak bilang gini, kamu udah dibaptis belum? Dalam keadaan tersalib gitu ya. Kamu sudah di gereja mana? Ibadahnya berapa kali? Dari organisasi mana? Kalau bukan karismatik nggak boleh, weh. Enggak ya. Yesus dalam keadaan sekarat disalib, dia masih menyelamatkan satu orang. Jadi saudara yang kasih Tuhan, jangan bangga ketika dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan memang keren. Tapi lihat di sampingnya, entah kiri atau kanan. Dia dekat dengan Tuhan, tapi tidak menerima keselamatan. Yang menerima keselamatan adalah yang rendah hati tadi. Yang sadar akan dirinya bahwa dia adalah orang berdosa yang harus diselamatkan oleh Yesus. Dan hari itu Tuhan berkata, engkau bersama aku dalam Firdaus. Keren saudara. Ya. Orang yang disalib adalah tanda orang yang paling jahat sedunia, kelas kakap. Tapi tidak panjang lebar. Dia memohon-mohon kepada Tuhan. Dia cuma bilang, ingatlah akan aku. Keselamatan pun terjadi kepada dia. Beda dengan Sakeus. Sakeus harus nanjak dulu, harus manjat pohon dulu. Baru terjadi keselamatan. Betul? Memang harus ada perjuangan. Kita harus mencari keselamatan. Ya. Keselamatan memang anugerah. Tapi kita harus ada respon yang terbaik. Ya. Nah, mari kita bangkitkan semangat menjunjung tinggi persatuan dan kesetiaan. Kita harus selalu menunjukkan kebaikan meskipun orang yang menganiaya kita. Ya, sakitin hati itu ya. Ketika orang lain sedang bersusah hati, kita ikut bersusah hati. Demikian pula sebaliknya ketika orang bersuka cita seperti beberapa hari ini ya. Ada teman kita yang diangkat jadi wamen, ada yang diangkat jadi tenaga ahli, komisaris dan seterusnya. Kita bersuka cita ya. Tetapi juga kita harus mengalami hal duka ketika teman kita berduka. Kita diminta oleh firman Tuhan hari ini supaya tidak merasa lebih unggul atau lebih pandai atau lebih penting daripada orang lain. Kalau ini terjadi, waduh, konflik pasti terjadi. Tapi sekalipun kita hebat, kita pintar, kita mampu, tapi kita samakan diri dengan mereka. Ya kan? Seperti kita pelayanan di penjara, ya kan? Orang-orang yang di penjara itu merasa orang paling hina sedunia karena mereka di penjara. Tapi kita datang ke sana, bahkan kita peluk mereka, kita doakan, ya. Kita seolah tidak memandang kesalahan dia. Dan itu yang membuat dia menjadi sadar, oh ternyata ada juga hamba Tuhan yang mau berdoa buat saya. Kan gitu. Amin. Saudara, keempat, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Nah itu dia. Ayat 17-20. Bahkan dengan musuh yang paling menyakitkan pun, orang Kristen harus berinisiatif untuk hidup damai dan berdamai. Wah. Kalau saya cerita, saudara yang Tuhan, ada lagi. Ya. Saudara mungkin ingat ada di gereja di Pasar Minggu, singkat ceritanya ada 7 anak muda di luar Kristen, maaf bicara, saking kesalnya mereka dengan Kristen ini, lalu dia bungkus 7 orang ini, anak muda ini bungkus kotorannya lalu dilempar ke gereja, dan pendeta dan jemaatnya tidak membalas, diam saja, mereka tetap ibadah walaupun bau dan seterusnya. Tetapi 1 minggu kemudian anak-anak muda ini, 7 orang anak muda ini datang dan bertanya begini, loh, kok kalian diam aja, nggak marah? Ngapain marah? Kan kalian sudah dilempari, oh, biarin aja, nanti Tuhan yang berurusan. Saudara kasih Tuhan singkatnya. 7 anak muda ini menjadi hamba Tuhan. Salah satunya pendeta Profesor Domingus. Dia ambil doktornya dari Amerika dan juga pelayanan di daerah-daerah termasuk di kolong jembatan, saudara kasih Tuhan. Kalau seandainya kita hari itu ya atau hamba Tuhan hari, oh dasar tuh bajingan segala macam keluar, mungkin tidak terjadi keselamatan bagi ke-7 anak muda. Tetapi mereka datang melihat bahwa ternyata kasih yang dimiliki orang Kristen yang dari Tuhan itu membuat mereka mengerti bahwa Tuhan mereka lah yang benar, ya.
Tuhan yang disembah orang Kristen ini yang benar. Kapan kita bisa menyampaikan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Adalah ketika sikap kita benar, ya kan? Orang lihat, wah, Pak Yohanes Sumarmo ini kalau senyum, aduh, semua lewat. Ya kan gitu ya. Kalau ngelihat senyumannya Pak Sumarmo ini, ya kan? Iya. Atau melihat senyumannya Ibu Grace misalnya kan, wah, walaupun beliau sudah putih rambut, tetapi wajahnya menunjukkan bahwa beliau masih muda. Kenapa? Karena dia memberkati lewat senyuman. Apa yang kita miliki, itu yang kita berikan. Jangan berikan yang tidak kita miliki. Amin. Senyuman yang kita miliki silakan. Perkataan, ya, orang tua itu harta kekayaannya adalah apa? Nasihat. Doang. Kenapa nggak ada nasihat yang kepadanya orang muda siapapun datang kepada dia. Ya, pada materi silakan, tapi itulah harta kekayaan. Amin, saudara. Jadi kesimpulan, itulah poin yang sangat penting bagi Kepental sepertinya ya. Jomblo apa ya? wah, kok keluar ya? Waduh, dalam nama Yesus. Ada apa ini? Oke, masih dengar suara saya ya? Masih, Pak. Baik. Iya, karena situasi ya, mohon maaf nih. Hujannya belum berhenti. Ya, jadi saudara yang kasih Tuhan, membangun kebersamaan dalam Roma 12 ayat 1, ayat 9 sampai 31 tadi. Ada 3 poin. Yang pertama adalah tetap dalam pengharapan, bersabar dan berdoa. Kemudian memiliki kemurahan hati adalah merupakan prinsip yang penting untuk mencegah konflik, ya kan? Yang ketiga, mari bangkitkan semangat untuk menjunjung tinggi persatuan. Ya. Family ministry harus tetap bersatu sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Ya. Yang keempat adalah berusaha hidup damai dengan semua orang. Nah, itu dia. Kalau ini sudah ada, kita miliki, saudara. Memiliki damai. Wah. Maka saudara yang kasih Tuhan, yaitu dia. Terhindarlah kita dari konflik-konflik yang terjadi. Saudara, itu yang dapat saya sampaikan kepada kita. Sore ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ada suara saya enggak? Aduh. Boleh tutup dengan doa. Ya, kita berdoa ya. Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan, acara renungkan Tuhan. Mampukan kami untuk bangun bersamaan sekalipun banyak konflik, tapi kami harus sabar berdoa dan menjadi orang yang membawa kedamaian di tengah-tengah komunitas kami, di gereja kami, di keluarga kami, bahkan mungkin di arisan kami, di RT kami, supaya kami semua berkenan dapat hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang dalam surga, terpujilah Tuhan. Hamba-Mu terbatas berbicara, tetapi Roh Kudus akan terus berbicara kepada kami untuk mengingatkan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini, agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati terus family ministry Tuhan dalam pelayanan, dalam aspek kehidupan, dalam aspek pelayanan mereka, diberkati dalam nama Tuhan Yesus.
Biar ada jiwa-jiwa yang dimenangkan guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji Tuhan, kami terima firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih untuk hambanya, Pendeta Arios Aritonang. Memang hari ini ya, luar biasa ya, sekalipun hambanya langsung ditembak ya, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi luar biasa ya, kita semua diberkati ya. Memang tema yang luar biasa ya, tentang bagaimana kita bisa membangun kebersamaan itu nggak mudah ya. Terkadang terjadi konflik ya, terjadi satu dengan yang lainnya tidak sehati, tidak sepikir ya. Tapi 1 Korintus 1 ayat 10 mengatakan itu tentang perpecahan dalam jemaat ya. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Amin. Ya, itu tujuan Tuhan Yesus ya. Kita dipilih ya, kita terpanggil ya, sekalipun kita hitam atau putih ya, Tuhan nggak lihat parasnya ya, atau cantiknya atau gantengnya ya, tapi yang Tuhan lihat hati setiap kita ya, bagaimana kita bisa membangun kebersamaan, kesatuan dalam satu tubuh Kristus. Itu penting di dalam setiap pelayanan ya. Tanpa kebersamaan kita nggak akan bisa membangun satu bait Allah yang kudus. Amin. Ya, dikatakan tadi yang pertamanya kita harus membangun kebersamaan, tentunya harus memiliki pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan itu pengharapan yang pasti. Ya, kita harus sabar terus dan juga terus untuk bisa berdoa. Sehingga pengharapan yang kita harapkan itu pasti akan Tuhan beri. Amin. Dan yang kedua, kita harus memiliki kemurahan hati. Ya, bermurah hati itu murah senyum ya, memberi tumpangan ya, bisa memberi salam juga terlebih dulu sekalipun kita mungkin kita lebih tua ya umurnya ya usianya, tapi yang kita sapa itu lebih muda, kita lebih bisa dapat bermurah hati. Itu yang Tuhan sukakan dalam hidup kita. Amin. Dan yang ketiga, kita harus menjunjung tinggi kesatuan ya, kesatuan hati dan persatuan ya dalam satu komunitas ya, tentunya ya kita harus terus bangun ya, bangun dan juga menjunjung tinggi ya persatuan dan kesatuan ya. Jangan, kan ada satu pepatah yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Itu ingat itu slogan itu ya. Dan yang keempat, yang terakhir, kita harus berusahalah hidup dalam damai ya, dalam damai tentunya di dalam Kristus Yesus ya, dengan siapapun ya. Kita harus berdamai ya, sekalipun maaf kata ya, mungkin kita ada sesekali kita dimusuhi ya, tapi kita tetap memberi sapa, memberi senyum dan juga bisa menyapa kembali ya, say hello, itu yang penting ya. Itu seandainya kita membawa damai Tuhan Yesus kan, karena dikatakan di Yesaya 9 ayat 2 kan, Yesus itu penasihat ajaib, Bapa yang kekal, dan juga dia Raja Damai, ya, pembawa damai buat kita semua. Ya, nggak ada yang sempurna di dunia ini manusia. Ya, tadi dikatakan slogannya pendeta juga manusia. Nah itu ya, kita harus sadar ya, kita nggak lebih dari apapun ya. Tapi kalau kita tuh udah diubahkan Tuhan, memiliki hatinya Tuhan, lemah lembut ya, murah sapa, murah senyum, kita pasti akan memiliki damainya Tuhan. Ya, orang yang memiliki damai Tuhan pasti hidupnya akan dilimpahkan berkat yang luar biasa. Amin. Ya, dan itu pun nggak akan sedikit, karena damai, sejahtera, sukacita
ku akan kuberikan kepadamu. Asal kita mau bisa berdamai dengan siapapun. Amin. Terima kasih Pendeta Arios Aritonang yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai terus ya, menjadi hamba yang setia, melayani Tuhan lebih sungguh, diberkati ya, istri, anak-anak, juga pelayanannya ya, menjadi keluarga yang sekena glory di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Besok ibadah family ministry yang melayani Pendeta Daniel Lelupna, kita akan diberkati seperti hari ini kita sudah diberkati oleh Pendeta Arios Aritonang. Sekalipun maaf ya teman-teman ya, Bu Mikal Kutana sudah izin untuk tidak bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan karena cuaca yang nggak baik juga linknya terganggu terus putus-putus ya. Tapi nanti next time Bu Mikal akan digantikan tanggalnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Arios, Bu Ria Barus untuk satu pujian sebelum doa syafaat. Silakan. Ya. Mari kita nyanyikan pujian, jadikan kami. Jadikan kami bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan kami mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan kami bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan kami mesbah doa-Mu bagi keselamatan warga-Mu. Jadikan kami bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan kami mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan wargaku, bagi keselamatan wargaku. Baiklah, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Apapun yang kita doakan, kita imanin semua yang ada di Zoom ini. Mari kita satukan hati pikiran kita berdoa. Puji syukur ya Allah, Yesus Kristus Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini Tuhan, atas penyertaan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan, Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa atas puji-pujian, ucapan syukur kami, penyembahan kami kepadamu yang dibawakan oleh hamba-Mu, Ibu Ria Barus Tuhan. Kiranya pujian itu boleh menguatkan kami, menghibur kami, memberikan kami damai sukacita ya Bapa. Dan juga kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman Tuhan oleh yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Arius Aritonang ya Bapak. Kiranya firman yang boleh disampaikan itu Tuhan boleh menjadi rema dan kami lakukan di dalam setiap aspek kehidupan kami dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya firman itu Tuhan mengalir, bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk keluarga, family ministry yang ada di Zoom ini, baik pun yang tidak bersama-sama dengan kami, mereka di dalam kesibukannya, di dalam pekerjaannya, Tuhan kami percaya Tuhan tetap
menyertai kami Bapa. Tuhan, jikalau di antara kami Tuhan ada yang bermasalah, yang sakit Tuhan, kami yakin dan percaya ketika kami datang berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun ya Bapa. Kami tahu Tuhan memang pada hari ini Tuhan mengalami sinyal internet yang terkadang putus, terkadang nyambung Tuhan. Tapi tidak menutupi kemungkinan kami Tuhan. Tetap kami ada di dalam kesatuan tubuh Kristus ya Bapa. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Sehingga Tuhan pemilihan presiden berjalan dengan damai dan sukacita. Kami juga bersyukur dan terima kasih ketika kami Tuhan beberapa tahun sebelum terpilihnya presiden Tuhan, kami bertekuk lutut di setiap doa-doa kami, setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri Tuhan. Kami bersyukur doa kami Engkau telah dengar Tuhan, di mana pemimpin kami Tuhan telah memilih juga Tuhan berbagai kabinet yang telah Tuhan percayakan, anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan ada terpilih Tuhan. Kami serahkan mereka di dalam perlindungan Tuhan. Kiranya presiden yang baru kami ini Tuhan, setiap mengambil keputusan di dalamnya adalah takut akan Tuhan. Boleh memberikan keputusan yang adil dan bijaksana Tuhan. Kami juga berdoa setiap kabinet-kabinet, menteri-menteri yang terpilih Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya otoritas setiap umat-Mu ya Bapa. Bahkan di negara kami ini juga Tuhan punya otoritas. Karena kami di sini Tuhan, di bangsa Indonesia ini memiliki Tuhan, yaitu Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga Tuhan berdoa di mana kami Tuhan nanti Tuhan akan sharing, berbagi tentang kebenaran firman Tuhan yang boleh sampaikan hamba-Mu Pak Pendeta Aryos Tuhan. Kiranya sharing ini Tuhan menjadi sharing yang hidup, yang damai, yang penuh dengan sukacita, saling berbagi, saling menutupi, saling mendukung. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu anak mantu cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan rawat dan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu anak mantu cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu anak mantu cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bapak Anpal dari Bali. Boleh bantu untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati.